Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Rina atau mamanya Jason. Di sini Ibu akan sedikit mengingatkan kembali bagaimana pentingnya penerapan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir, namun kita perlu belajar beradaptasi dengan keadaan ini yang baru, khususnya dalam memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Apa saja yang perlu kita perhatikan saat kembali ke sekolah agar kita terhindar dari penyebaran virus corona? Yang pertama yaitu izin dari orang tua. Jika orang tua belum mengizinkan, anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah secara daring. Kemudian yang kedua yaitu berangkat dalam kondisi sehat. Dan harus diingat untuk selalu sarapan pagi terlebih dahulu. Selain itu, anak-anak juga harus mempersiapkan bekal dari rumah seperti masker, hand sanitizer, minuman, makanan. Dan jika anak-anak merasa tidak enak badan, sebaiknya anak-anak mengikuti pembelajaran dari rumah. Namun terlebih dahulu harus memberitahukan kepada wali kelas atau guru. Kemudian yang ketiga, sesampainya di sekolah harus tetap menjaga jarak. Yang keempat, cek suhu sebelum masuk ke sekolah. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keenam, tidak bersalaman atau berjabat tangan, tetapi tetap harus menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, baik pada guru maupun pada teman. Yang ketujuh yaitu duduk di tempat duduk sendiri-sendiri. Kemudian yang kedelapan, tidak ada jam istirahat. Selanjutnya membawa bekal dari rumah karena tidak ada kantin yang boleh dibuka. Yang perlu diingat juga yaitu jika ke kamar mandi harus selalu membawa hand sanitizer. Yang terakhir yaitu selesai pembelajaran agar anak-anak segera pulang ke rumah. Yang harus selalu kita ingat yaitu bagaimana cara mencuci tangan yang benar, yaitu menggunakan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Baiklah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Mencuci tangan bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan hand sanitizer, kemudian yang kedua bisa menggunakan air mengalir dengan sabun. Jika kita menggunakan hand sanitizer, kita bisa melakukan cuci tangan 20-30 detik. Dan jika kita menggunakan sabun dan air mengalir, cuci tangan dilakukan selama 40-60 detik. Bagaimana caranya? Cara menghitungnya jika kita menggunakan hand sanitizer, yaitu setiap satu gerakan itu 4 hitungan. Sekarang kita praktekkan saja ya. Untuk gerakan pertama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu cara mencuci tangan.
Kemudian yang tak kalah pentingnya selain mencuci tangan yaitu bagaimana cara menggunakan dan melepas masker yang benar. Yang perlu kita ingat yaitu bila menggunakan masker seperti ini, kita harus pastikan bagian yang berwarna itu di bagian depan, kemudian yang ada kawatnya itu di bagian atas. Kita coba menggunakan masker, harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Kemudian kita tekan di daerah hidung, mengikuti bentuk hidung kita. Dan harus dipastikan talinya kuat. Jika talinya kendor, kita bisa mengikatnya di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian bagaimana cara melepas masker yang benar? Saat kita akan melepas masker, yang tidak boleh dilakukan yaitu memegang di bagian depan ataupun bagian dalam dari masker. Jadi yang kita pegang hanya talinya saja. Jadi kita lepas talinya secara bersama-sama, kemudian langsung kita buang ke tempat sampah. Sebaiknya tempat sampahnya yaitu tempat sampah yang tertutup. Dan setelah lepas masker, jangan lupa untuk mencuci tangan lagi. Kemudian yang harus diingat juga, kita harus selalu mengganti masker setelah kita gunakan lebih dari 4 jam. Kemudian apabila masker itu basah atau kotor, jadi sebaiknya kita membawa masker double atau masker serep untuk ke sekolah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga imun tubuh. Tetap berprestasi di masa pandemi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.